I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know what they don't do shit. Halo teman-teman, balik lagi di tugas video aku. Jadi pada tugas video kali ini aku akan menjelaskan tentang anak kelas Commelinidae, anak kelas Zingiberidae, dan yang terakhir anak kelas Liridae. Stay tune ya, harus dipantengin terus sampai habis. Yang pertama yaitu anak kelas Commelinidae. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Ciri-ciri habitusnya berupa herba yang memanjat atau tegak. Batang sering membengkak pada nodus, daun tunggal, letak tersebar mempunyai pelepah, urat daun sejajar, bunga umumnya dalam perbungaan simosa, bunga biseksual, simetri daun, actinomorf atau zygomorf. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi pembahasan atau tanaman yang telah saya dapatkan. Yang pertama itu ada ordo Commelinales. Pada ordo ini saya telah menemukan tanaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa atau dengan nama latin Tradescantia spatacea atau dengan nama lain nanas kerang adalah jenis tumbuhan yang biasa ditanam orang sebagai tanaman hias. Tumbuhan ini biasanya tumbuh subur di tanah yang lembab, termasuk anggota suku gawor-gaworan yang berasal dari Meksiko dan Hindia Barat. Tumbuhan ini memiliki bentuk seperti tanaman lidah mertua, memiliki warna hijau gelap di atas daun dan ungu di bawah daun. Mengolah tumbuhan ini cukup mudah karena pertumbuhannya juga mudah. Dan tipe perakaran tanaman ini yaitu serabut berwarna kecoklatan. Langsung saja kita masuk ke ordo yang kedua yaitu ordo Cyprales. Pada ordo ini saya telah menemukan tanaman rumput teki dan serai dapur. Rumput teki atau jukut pendul adalah tanaman yang memiliki bunga menyerupai bola-bola berukuran kecil. Tanaman menahun ini dapat tumbuh dengan tinggi sekitar 20 cm dan beraroma wangi. Jukut pendul tumbuh dengan baik pada tanah lembab di sisi jalan, tanah terlantar, padang rumput, dan dataran rendah sampai ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini tersebar di seluruh wilayah tropis dengan temperatur hangat di seluruh dunia dan sangat mudah ditemukan di wilayah Malaysia. Jukut pendul tumbuh bergerombol dengan rimpang yang pendek dan merayap, letaknya sedikit ke bawah permukaan tanah, mengeluarkan batang tegak persegitiga, pejal dan hanya berdaun di dekat pangkalnya. Daun pada pangkal batang berjumlah 2 hingga 4 helai, panjang menyempit berujung meruncing dengan panjang 3 hingga 10 cm. Daun berwarna hijau tua. Bunga dari tanaman ini berbentuk bundar memanjang dengan warna hijau muda dengan ukuran 4 hingga 8 mm. Lalu pada tanaman yang kedua saya menemukan serai dapur. Serai dapur atau dengan nama latin Cymbopogon citratus merupakan tumbuhan yang masuk ke dalam famili rumput-rumputan, dikenal juga dengan nama serai dapur di Indonesia. Serai dapur berjenis akar serabut, berimpang pendek, dan batang-batangnya berkelompok. Lapisan batang terluar berwarna putih atau keunguan dan terdapat umbi putih kekuningan pada batang bagian dalam. Daun dari tanaman serai dapur bertekstur kesat serta kasar. Ketika daun disobek, wangi khasnya akan segera menyerbak. Bagian serai yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan adalah batangnya.
Ada beberapa manfaat dari tanaman serai. Yang pertama yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, yang kedua mengurangi kolesterol dalam darah, dan meningkatkan kualitas tidur. Oke guys, langsung saja kita masuk ke anak kelas Zingiberidae. Yang pertama ada ordo Bromeliales. Pada ordo ini saya telah menemukan tanaman nanas. Nanas atau dengan nama latin Ananas commosus merupakan tumbuhan tropis dengan buah yang dapat dimakan dan tumbuhan yang paling penting secara ekonomi dalam famili Bromeliaceae. Nanas adalah tumbuhan asli Amerika Selatan dan telah dibudidayakan di sana selama berabad-abad. Buah nanas merupakan buah majemuk yang terbentuk dari gabungan 100-200 bunga berbentuk silinder dengan panjang buah sekitar 20,5 cm dengan diameter 14,5 cm dan beratnya sekitar 2,2 kg. Kulit buah keras dan kasar. Saat menjelang panen, warna hijau buah mulai memudar. Daun nanas tidak bertangkai, liat, keras, dan tidak mempunyai daun utama. Bentuk daun seperti talang dan memanjang seperti pedang. Di sisi kanan dan kiri daun terdapat gerigi yang tajam. Batang-batang pendek dan tertutup oleh daun-daun yang bertumpuk-tumpuk. Akar nanas dapat dibedakan menjadi akar tanah dan akar samping. Dengan sistem perakaran yang terbatas, akar-akar melekat pada pangkal batang dan termasuk berakar serabut. Selain itu, nanas juga mempunyai beberapa manfaat loh, diantaranya meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan tulang, dan mengurangi resiko kanker. Next, pada ordo yang kedua yaitu ordo Zingiberales, saya telah menemukan tanaman pisang. Pisang lilin atau dengan nama latin Musa zebrina van Houte ini memiliki warna hijau muda ketika belum masak, berwarna kuning ketika sudah masak, dan warna dari daging buah ketika sudah masak berwarna putih. Batang pisang bersifat lunak karena terbentuk dari lapisan pelepah yang lunak dan panjang. Batang yang agak keras berada di bagian permukaan tanah. Pisang memiliki daun bertangkai yang berpencar dengan bagian batang yang meruncing. Daun tanaman pisang berbentuk lancet memanjang. Daun memiliki tangkai yang panjang berkisar antara 30 hingga 40 cm. Tangkai daun ini bersifat agak keras dan kuat serta mengandung banyak air. Dan akar pisang merupakan akar serabut. Oke, langsung saja kita masuk ke anak kelas yang ketiga, yaitu ada anak kelas Lilidae. Pada anak kelas ini terdapat ordo Liliales. Yang saya temukan pada ordo ini yaitu tanaman bawang daun. Bawang daun atau dengan nama latin Allium fistulosum termasuk jenis tanaman sayur-sayuran daun semusim atau berumur pendek. Tanaman ini berbentuk rumput dengan tinggi tanaman mencapai 60 cm atau lebih, tergantung pada varietasnya. Daun pada tanaman daun bawang berbentuk bulat, memanjang, berlubang menyerupai pipa, dan ujungnya meruncing. Daun bawang berakar serabut pendek yang tumbuh dan berkembang ke semua arah di sekitar permukaan tanah. Selain itu, daun bawang juga mempunyai beberapa manfaat loh, diantaranya yang pertama membantu menurunkan kadar kolesterol, yang kedua membantu menjaga kesehatan jantung, dan yang terakhir membantu mengontrol kadar gula darah.
Oke, kita masuk ke ordo yang kedua, yaitu ada ordo Orchidales. Pada ordo ini terdapat tanaman bunga anggrek, namun saya tidak menemukan tanamannya. Tetapi saya akan mendeskripsikan tanaman bunga anggrek. Bunga anggrek berbentuk khas dan menjadi penciri yang membedakannya dari anggota suku lain. Bunga-bunga anggrek tersusun majemuk, muncul dari tangkai bunga yang memanjang, muncul dari ketiak daun, bunganya simetri bilateral. Batang anggrek berwas-ruas. Anggrek yang hidup di tanah, batangnya pendek dan cenderung menyerupai umbi. Sementara itu, anggrek epifit batangnya tumbuh baik, seringkali menebal dan terlindungi lapisan lilin untuk mencegah penguapan berlebihan. Pada umumnya, akar anggrek berbentuk silindris, berdaging, lunak, dan mudah patah. Bagian ujung akar meruncing, licin, dan sedikit lengket. Dalam keadaan kering tampak berwarna putih keperak-perakan dan hanya bagian ujung akar saja yang berwarna hijau atau tampak agak keunguan. Dan akar tanaman ini termasuk ke dalam akar serabut. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil observasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan nama Latin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.